Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jamil. Kebetulan saya founder atau pemilik dari LPK Unisa Indonesia. LPK UC atau Unisa Indonesia adalah lembaga pendidikan dan pelatihan pendampingan proses magang ke Jepang yang berlokasi di Padokan Sawan Ngemplak Boyolali, tepatnya di Solo Utara. Sedikit storytelling ya. Saya pulang dari Jepang tahun 2016. Ketika saya pulang dari Jepang, saya berikrar saya ingin mengajak sebanyak kalinya orang untuk ke Jepang. Kenapa ke Jepang? Jelas, ketika kita ke Jepang, insya Allah finansial kita akan meningkat, berubah gitu. Yang sebelumnya tidak bisa beli apa-apa, bisa beli apa-apa gitu. Sebelumnya nggak bisa rumah, insya Allah bisa beli rumah gitu. Sebelumnya nggak punya sesuatu, akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Itu pertama, finansial pasti meningkat. Yang kedua, pengalaman moral akan kita dapatkan. Apa pengalaman moral itu? Iya, banyak sekali. Salah satunya adalah di Jepang itu, teman-teman, itu kalau membuang sampah itu pada tempatnya, tidak ada membuang sampah sembarangan gitu. Bahkan merokok pun ada tempatnya, tidak ada merokok di sembarang tempat pun nggak ada. Setiap tempat, setiap daerah pasti ada tempat khusus untuk merokok gitu. Jadi intinya kalau di Jepang itu hal-hal yang kecil seperti itu sangat diperhatikan dan tidak dilakukan ketika itu mengganggu orang lain, seperti bawa sampah sembarangan, merokok tidak pada tempatnya, teriak-teriak nggak jelas gitu. Dan mungkin yang kita ketahui pada umumnya itu kayak bunyi klakson gitu. Di klakson mobil itu di Jepang nggak ada, dan di lain nggak ada gitu. Kalau di sana benar-benar tertib dan teratur. Kalau membunyikan klakson hanya ketika aksen saja. Itu contoh ya pengalaman moral. Yang ketiga yaitu mentalitas. Berubah ketika teman-teman dari Jepang itu pasti beda. Mentalnya, semangatnya, kegiatannya itu beda bang dengan orang-orang yang belum pernah ke Jepang. Itu tiga. Ya kembali ke intinya, saya why kenapa kita harus ke Jepang, teman-teman? Kenapa kita harus ke Jepang? Jelas karena bekerja di Indonesia, khususnya lulusan SMK pada umumnya kurang menjanjikan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan. Contohnya gaji UMR yang rendah ya. Kita tahu gaji UMR di Solo ini di sekitar Boyolali ini sekitar 2,3 juta, 2,2 gitu. Kira-kira cukup nggak untuk mencukupi kebutuhan sehari? Tidak, teman sekalian. Faktanya tidak cukup, Pak. Ya, faktanya tetap tidak cukup ya gitu. Karena setelah kita survei, banyak teman-teman itu ketika gaji UMR 2 juta rupiah cuma habis buat pertama langsung motor, kredit motor kayak gitu. Yang lain buat apa? Yang lain kalau cewek buat beli skincare, kalau yang cowok buat beli rokok, udah habis kayak gitu. Bahkan buat jajan pun masih minta orang tua, kan memalukan. Kita sudah 12 tahun sekolah, bekerja, ketika kita bekerja masih meminta ke orang tua gitu. Itu jelas dari gaji sangat rendah dan tidak mencukupi kebutuhan kita. Kesenjangan sosial, ketidakjelasan sosial pekerjaan, jaminan sosial yang kurang memadai dan karir yang tidak jelas ya. Tiba-tiba di PHK kan banyak sekali contohnya. PHK untuk orang PHK tinggi gitu. Angka pengangguran sudah sangat tinggi luar biasa gitu. 10 tahun bahkan 15 tahun bekerja di Indonesia belum tentu kita bisa beli tanah bahkan membangun rumah ya. Ini faktanya. Saya 17 tahun ya, saya 17 tahun lulus dari SMK sampai sekarang. Saya bisa melihat teman-teman saya yang hanya kerja di daerah, di lokalan itu hampir mayoritas belum punya rumah gitu, masih kontrak pindah-pindah dan lain sebagainya. Ya itu karena nggak mau berubah kayak gitu. Ya, namun ketika bekerja atau magang di Jepang, insya Allah semua itu akan terpenuhi dan banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan. Di antaranya adalah yang pertama gaji pokok minimal 13 sampai 15 juta rupiah per bulan bersih, sudah dipotong apartemen, tempat tinggal, air, pajak dan juga gas. Tinggal apa? Tinggal biaya makan saja. Dulu saya di Jepang makan habis kurang lebih 2 sampai 3 juta rupiah. Jadi kalau dikurangi gaji pokok tadi masih sisa 10 juta rupiah. Ya, kita masih bisa save 10 juta rupiah per bulan. Gitu. Ada nggak di Indonesia ini gaji yang bisa save 10 juta rupiah? Nggak ada, Mbak. Jadi ke Jepang ini ada solusinya. Ya, itu baru gaji pokok, kerja Senin sampai Jumat, kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, belum overtime-nya, belum overday-nya. Kalau overtime bisa sampai jam 6 dan jam 8 bisa tambah lebih dari itu kayak gitu. Sabtu masuk juga bisa lebih dari itu kayak gitu. Karena jangan lembur. Kalau terus lembur darah kentang ya, itu bisa sampai 15, 20, bahkan 25 juta rupiah per bulan. Ini lumayan sekali.
dan menjanjikan kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu pengalaman moral yang dapatkan yang tadi saya jelaskan di awal, mentalitas kerja, dan juga sertifikat Jiko. Nah ini sertifikat Jiko ini juga sangat bermanfaat. Apa itu sertifikat Jiko? Yaitu sertifikat yang akan kita dapatkan setelah kita 3 tahun kerja di Jepang atau makan di Jepang yang diberikan oleh dinas tenaga kerja yang ada di Jepang gitu. Apa fungsinya Jiko ini nanti? Bisa digunakan untuk mendaftar di perusahaan Jepang atau benefit yang ada di Indonesia, di Astra atau Pama kayak gitu. Dan semisal kalian dites lolos dan bagus, itu bisa digunakan kalian masuk di perusahaan langsung menjadi supervisor atau foreman, bukan sekedar karyawan biasa kayak gitu. Terus selanjutnya itu bergengsi, membanggakan teman-teman sekalian. Jadi di Jepang itu bukan finansial, hanya finansial yang meningkat, pengalaman juga kita dapatkan, mentalitas kerja meningkat, sertifikat Jiko, dan juga gengsi, membanggakan. Jadi tiba-tiba nanti ada yang chat, ada yang WA, ada yang komentar di Facebook, di TikTok, kayak gitu. Yang sebelumnya nggak pernah yang perhatian, tiba-tiba ada yang perhatian. Ya itu memang faktanya, ya. Ketika kita kerja ke Jepang itu membanggakan, orang pasti beda sudut pandangnya dengan kita, kayak gitu. Orang pun juga sudah lebih bangga seperti itu. Dan 3 tahun bekerja di Jepang, insya Allah bisa membeli tanah, membangun rumah, dan memiliki aset atau tabungan. Ya itu tadi ya sedikit motivasi apa ya acuan buat kita kenapa kok kita harus ke Jepang ya. Selanjutnya yaitu kita harus kritis mbak mas teman-teman ya. Kita semisal dari SMK ya teman-teman yang dari SMK kita 12 tahun sekolah, 12 tahun belajar, pastinya kita berpikir kritis, jangan asal ya, maksudnya asal gimana, yang penting berangkat kayak gitu, bayar berapapun diberikan, bayar berapapun disiapkan kayak gitu. Jangan ya, kita harus mencari lembaga yang benar-benar kredibilitasnya bagus, riwayatnya bagus gitu. Kita harus tahu riwayat pengirim kita itu siapa kayak gitu, bagaimana. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana caranya ikut program magang ke Jepang? Jadi magang ke Jepang itu ada 2 program ya. Mohon maaf, ada 2 lembaga ya yang bisa mengirim ke Jepang. Yang pertama yaitu IM Jepang negeri, yang kedua yaitu SO swasta. Apa bedanya teman-teman sekalian? Ya, SO swasta, ya ini saya cerita dulu mengenai SO swasta, yaitu lembaga LPK yang sudah mendapatkan izin SO dari Kementerian Tenaga Kerja untuk mengirim langsung tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang, gitu, atau tenaga magang dari Indonesia ke Jepang. Apa bedanya? Jelas kalau SO swasta ini biaya prosesnya saja sekitar 35 juta rupiah ya, pendidikan dasar 7 juta, 8 juta, maaf, pendidikan dasar 8 juta, medical check up 1 juta, paspor 50, dan total semuanya kurang lebih 40 sampai 45 juta rupiah. Mahal nggak? Ya mahal sekali teman sekalian. Nah selanjutnya ada program IM Jepang negeri. Apa bedanya? Jelas biaya proses jauh lebih terjangkau alias gratis teman. Jadi biaya proses di Jepang ini gratis, nggak ada biaya sama sekali gitu. Apa nanti yang harus dikeluarkan ya? Biaya untuk persiapan pendidikan dasar bahasa Jepang ya, di LPK paling sekitar 8 juta rupiah gitu. Ada medical check 1,3 juta rupiah, paspor 350, pelatihan daerah nanti di lokasi pendaftaran itu selama 2 bulan kurang lebih sekitar 4 juta rupiah. Jadi kalau total keseluruhan paling sekitar 14 sampai 15 juta rupiah. Pilih mana nih kalian? Ya jelas. Secara logika, secara kasat mata pasti pilih yang negeri kayak gitu. Kenapa? Karena jelas jauh lebih terjangkau, jauh lebih kalau kita ngomong murah nanti terkesan murahan ya, jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan swasta kayak gitu. Cuman mohon maaf faktanya 95% LPK yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di Solo, Boyolali ini, mengarahkannya ke swasta, bukan ke negeri gitu. Tapi saya berprinsip ketika saya dari LPK, saya membuka LPK, saya mengarahkan semua saya ke negeri gitu. Kecuali kalau ada kekurangan fisik, kecuali kalau sudah berkali-kali seleksi ternyata kok gagal, silahkan gitu. Tapi kalau belum pernah nyoba sama sekali ke negeri, kok langsung ke suatu eman-eman gitu. Eman-eman kalau nggak pernah kita sama sekali, ini baru segi biaya ya, dari segi biaya jauh lebih terjangkau di negeri. Dari segi keamanan jauh lebih aman di negeri. Selama ini saya hampir nggak pernah mendengarkan permasalahan ada di negeri gitu. Ketika maaf negara Jepang sebagus apapun negaranya, semakmur apapun, sebaik apapun, ada namanya oknum, maaf. Dan oknum tersebut alhamdulillah saya tidak pernah menjumpai ada di negeri. Selalu ada oknum ada di swasta, bukan di negeri seperti itu.
Next ya. Jadi keuntungan dan bonus atau subsidi ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman sekalian ini ke Jepang dengan jalur negeri ya, ketika pulang dari Jepang, turun dari pesawat diberikan buku rekening BNI atas nama peserta atau atas nama teman-teman sekalian. Kayak gitu. Terus di sana ini ada uang sekitar 70 juta rupiah. Apa itu? Ucapan tanda terima kasih dari IM Jepang. Karena Anda sudah menyelesaikan program 3 tahun di Jepang. Kayak gitu. Di swasta nggak ada. Ada seperti hanya di negeri. Kayak gitu. 70 juta rupiah. Belum tabungan teman-teman sekalian ketika 3 tahun di Jepang. Kayak gitu. Terus tunjangan usaha mandiri ini mulai tahun 2023 diberikan 10 juta diberikan ke awal. Ini teman-teman sekalian 1 minggu atau 10 hari sebelum berangkat sudah diberikan 10 juta rupiah teman-teman sekalian. Enak banget. Jadi teman-teman sekalian sebelum berangkat ke Jepang sudah diberikan cashback 10 juta rupiah. Untuk apa? Ya untuk diberikan orang tua. Ya mungkin karena orang tuanya dan memakan uang saku selama proses di LPK, proses seleksi dan lain sebagainya. Ini belum ganti. Jadi kalau di total keseluruhan teman-teman sekalian habisnya itu cuma sekitar 5 juta rupiah dari awal sampai depan. Murah nggak? Ya murah banget deh. Terus nggak? Insya Allah terjangkau. Mampu nggak? Insya Allah mampu. Yang penting teman-teman sekalian serius dan sungguh-sungguh. Ya, tabungan total selama kontrak minimal 350 juta rupiah. Ya, tadi saya sampaikan kita bisa menabung 10 juta rupiah minimal dengan catatan teman-teman sekalian dalam proses kehidupan di Jepang itu tidak boros, ya, tidak boros, tidak loyal gitu. Makan secukupnya, gitu ya. Beli apa yang di barang, beli apa secukupnya, nggak perlu update setiap bulan, nggak perlu. Setiap 6 bulan sekali kan Apple itu kan update, dan teman-teman sekalian nggak perlu mengikuti, gitu. Beli aja secukupnya. Kalau memang harus pakai aja, kayak gitu. Kalau teman-teman sekalian bisa mengontrol keuangan dengan baik, ya insya Allah minimal semisal nggak ada loan sama sekali, ya, bisa nabung 350 juta rupiah selama 3 tahun. Ditambah tunjangan usaha mandiri sekitar 60 juta rupiah, 400 juta rupiah bisa teman-teman dapatkan, ya. Bahkan bisa lebih, bisa sampai 500, 600, 700 bahkan, ya, tergantung rezekinya masing-masing dan tingkat lemburnya masing-masing. Ya, selanjutnya yaitu syarat penting sekalian. Di yang selama ini pasti ada syaratnya. Karena seperti yang saya sampaikan, tidak asal bayar berangkat tidak, ya. Ada syaratnya, ya. Ada yang selama ini memang lebih ketat, lebih disiplin, lebih tertib. Gitu. Dari segi fisik pun juga nggak semua bisa. Pertama, usia minimal 18, maksimal 25. Terus minimal lulusan SMK. Pria tinggi badan minimal 158 cm, BB minimal 50 kg. Kalau yang wanita, tinggi badan minimal 150 cm, dan berat badan minimal 40 kg. Tidak buta warna, tidak berkacamata, dan tidak ada tindih atau bekas tato. Tidak memiliki riwayat operasi dan perawatan tulang, dan tidak memiliki riwayat penyakit dalam yang berarti. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau memang syarat-syarat ini terpenuhi, ya, insya Allah yakin dengan serius dan sungguh-sungguh pasti bisa ke Jepang dengan jalur negeri. Ya, selanjutnya ya pembiayaan tadi setelah kita jelaskan ya, paling ada biaya pendaftaran, ada biaya pendidikan kesehatan di LPK, pendidikan pelatihan di LPK sekitar 8 juta rupiah, biaya proses makan gratis ya, paspornya sekitar 350, majikan sekitar 1,3, biaya hidup di pada sekitar 4 juta, dan total semuanya sekitar 14 sampai 15 juta rupiah. Bahkan ada yang flat ya, tergantung kita bagaimana konsumsinya, bagaimana mengatur keuangannya ketika ikut pelatihan atau kelas. Nah, untuk prosesnya seperti ini, seperti yang nanti digambar kita tampilkan di itu ada proses seleksi awal IM Jepang 4 hari. Ya, ini seleksi yang paling penting. Jadi yang kita gambarkan di sini dulu. Apa meliputi kesetaraan, ada matematika,
ada fisik, ada wawancara. Nah, dan 4 hari ini, Mbak, Mas, kalau 4 hari ini kalian sudah lolos, kalian sudah 80% keterima di negeri. Kayak gitu. Kenapa? Saya bisa mengatakan 80%, karena setelah ini prosesnya tidak berat, tidak seberat, tidak berat intinya. Kayak gitu. Kalau kalian disiplin tertib, insya Allah bisa. Selain nanti ada medical check up, tes bahasa Jepang, dan tes bahasa Jepang pun juga insya Allah nggak sulit. Kayak gitu. Ketika ada kesalahan, bisa remedi atau bisa mengulangi. Terus pelatihan daerah di tempat seleksi kurang lebih 2 bulan, pelatihan pusat nasional di Servis atau Bekasi kurang lebih 2 bulan, terus terbang ke Jepang. Proses dari awal sampai terbang kurang lebih sekitar 6 sampai 8 bulan. Ya ini mungkin sedikit singkat ya, penjelasan saya tentang program di LPKUJ dan juga program magang Jepang ya, Jepang. Sedikit dari saya dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.